Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Ya, lihat dulu di sini ya. Pertama, ada Kejadian 1 ayat 1 gambarnya. Allah memisahkan yang jasmani dengan yang rohani. Ya, Kejadian 1 ayat 1, saudara ingat-ingat, Allah memisahkan yang jasmani dengan yang rohani. Kejadian 1 ayat 2, maka ada perang di sorga. Iblis, Helel, Ben Sakar dibuang ke bumi, dan bumi menjadi kacau. Jadi alam jasmania itu jadi kacau. Haaretz alam jasmania itu jadi kacau. Dan dikuasai, lihat Kejadian 1 ayat 3-5, bumi ini kemudian ada dikuasai paradiso, Eden, dan kemudian ada yang dikuasai oleh Haaretz. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3, wa yomer Elohim yehior wa yehior. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi bumi yang kacau balau itu, Haaretz yang kacau balau itu, Tuhan pertama kali berfirman apa? Yehior, jadilah terang. Maka terang itu jadi, dan kemudian Tuhan memisahkan terang dengan gelap, ya, terang yang menerangi bumi dengan gelap, gitu ya. Terang itulah milik paradiso, yang gelap itulah milik kerajaan kegelapan. Makanya mereka selalu disebut kerajaan kegelapan, penguasa kegelapan. Kemudian bagian yang keempat, ada new heavens and earth, ya, di dalam Wahyu 21 ayat 1, dan kemudian ada Gehenna, neraka, lautan api, dalam Markus 9 tadi, ayat 46-47, sama Wahyu 20, ayat 10-14. Saudara harus bedakan itu dengan pasti. Ini ceritanya. Di dalam Alkitab kita, dikatakan sebelum Yesus disalib, semua orang berdosa dan para nabi termasuk dari Adam, Nuh, Abraham, Yakub, Yunus, Daud, mereka semua pergi ke Sheol atau ke Hades. Contohnya dalam Kejadian 37 ayat 35, Yakub berkata, aku akan turun ke dunia orang mati, ke Sheol, dia bilang. Terus Yunus 2 ayat 2-6, Yunus berkata, dari tengah dunia orang mati. Jadi mereka sudah ada di Sheol. Daud bolak-balik bilang, dari jeratan orang mati, dunia orang mati, Sheol. Makanya mereka itu takut mati, semua orang-orang ini takut mati. Mengapa? Karena mereka perginya ke Sheol, ke dunia orang mati. Berbeda setelah Yesus disalib, semua orang yang percaya Yesus akan pergi ke paradiso. Dan semua orang yang tidak percaya Yesus, dia akan pergi ke Hades. Di dalam Lukas 16. Ya. Nah, akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, ada lagi nih kerajaan 1000 tahun, nambah lagi. Banyak orang menyalahartikan kerajaan 1000 tahun ini berarti sorga. Salah ya, istilah sorga itu berarti paradiso, berarti berhenti di situ. Ya, sorga itu ada di paradiso. Definisi sorga tadi kan kita sudah masuk balik, paradiso, tempat para Elohim, tempat celestial. Itulah paradiso, itulah Eden. Ya, paradiso, taman, kata paradiso itu dikata taman ya. Nah, jadi di kerajaan 1000 tahun ini berbeda ya. Orang-orang yang sudah mati, yang percaya kepada Tuhan ya, akan dibangkitkan dan kemudian mereka akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara kalau lihat kerajaan 1000 tahun ini ada dalam Yesaya 11, Yesaya 65, dan dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi itu digulung ya, dan diciptakanlah langit dan bumi yang baru. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan dilempar, iblis dan orang yang tidak percaya Tuhan dilempar ke neraka. Itu ceritanya begitu. Kemudian, ini tadi ya, Kejadian 37 ya. Saya tunjukkan bahwa Yakub pun pergi ke Sheol ya. Itu saya ada keterangannya, Sheol adalah dunia orang mati ya. Terus kemudian dalam Yunus 2 ayat 2-6, itu Yunus pergi ke Sheol ya. Itu ayat-ayatnya dari situ. Kemudian Matius 27, waktu Yesus disalib dan Yesus mati, maka kuburan-kuburan terbelah dan orang-orang kudus ya dibangkitkan. Kemudian Yesus berkata sama penjahat di sebelah kanannya dalam Lukas 23 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di paradiso. Paradiso ya, bukan di langit bumi yang baru,
bukan di mana-mana, di paradiso, bukan di Hades, ya. Tapi kalau Yesus berkata di dalam Lukas 16 tentang Lazarus dan orang kaya, maka orang miskin itu mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya juga mati, dibawa di Hades, ya. Dan itu sebuah perumpamaan, ya, jadi bukan sebuah kronologis, dan saudara harus ingat, ya. Dan nanti kelanjutannya adalah cerita tentang kebangkitan orang mati, yaitu Yesus. Jadi kalau orang tidak percaya cerita para nabi, walaupun Yesus bangkit dari mati pun orang nggak akan percaya. Artinya begitu, ya. Jadi itu bukan sebuah kronologis, berarti sebelum Yesus ada orang yang di paradiso, enggak. Karena itu baru ada cerita orang-orang dibawa ke paradiso itu baru ada di zaman Yesus, setelah Yesus disalib. Nah, lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku," ya, bukan gedung gereja, jangan salah, ya, bukan organisasi gereja, tapi gereja, jemaat, eklesia, dan gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Terus ayat 19 dikatakan, "Aku akan memberi kamu kunci kerajaan Allah." Jadi gerbang alam maut tidak menguasainya dan kasih kunci kerajaan Allah. Gereja itu kita, Anda dan saya. Terus Yesus berkata dalam Wahyu 17-18, Wahyu 1 ayat 17 dan 18, tolong bahasa Indonesianya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Kunci maut dan kerajaan maut. Jadi waktu Yesus itu disalib, dia turun ke dunia orang mati, ya. Tadi seperti yang kita buka tadi, 1 Petrus 3 dan 1 Petrus 4, oh Yesus turun ke dunia orang mati, ya, ke Hades. Dan Yesus ngapain di sana? Yesus itu ambil kunci jurang maut. Ya, di dalam Roma nanti juga dijelaskan tadi, ya, Roma. Yesus itu turun ke jurang maut, sampai ke jurang maut tadi, ke Ebis tadi, ya, yang ada gambarnya tadi, ada jurang maut di tengah-tengahnya Seol. Itu diambil kuncinya sama Yesus. Nah, kemudian kita masuk ke rapture, tapi kita nggak akan membahas rapture, ini nanti di lain waktu, ya. Lihat, saudara, nanti akan terkejut, ya. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan kita semua masih hidup itu akan diubah. Lihat, nafiri dibunyikan, nafiri terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan kita akan diubah. Berarti rapture itu bareng dengan kebangkitan orang mati. Ya, nah, ini coming soon. Nanti, ya, bukan sekarang. Maksudnya, kita akan ceritanya nanti. Nah, sekarang ini kita masih menuju ke kerajaan 1000 tahun, ya, mana singa sama domba makan rumput, beruang sama singa makan rumput, terus anak kecil angon beruang sama singa, yaitu dalam Yesaya itu dikatakan demikian. Kalau saudara lihat dalam Wahyu 20 ayat 4-6, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka." Lihat, yang kuning, "Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lihat, mereka dibangkitkan setelah mereka tidak menyembah binatang dan patungnya. Mereka baru dibangkitkan untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ya, ayat 5. "Tetapi orang-orang mati lain tidak bangkit." Yang lain nggak bangkit sebelum 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang pertama. Artinya apa yang dibangkitkan? Yang tadi yang Paulus bilang, sangkakala telah dibunyikan, kita yang percaya pada Yesus yang mati dan yang hidup, yang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubah. Di waktu apa? Kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus. Inilah kebangkitan pertama, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Lihat, kita nanti rapture persis masuk 1000 tahun. Ya, kemudian yang mati dirubahkan, dibangkitkan, kita dirubahkan dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, nanti detailnya lain kali. Lihat, kebangkitan pertama, tidak ada kebangkitan kedua. Tapi dibilang kebangkitan pertama, iya, tapi nggak ada kebangkitan kedua. Cuman dibilang kebangkitan pertama. Ya, hanya ada satu kloter. Jadi bareng-bareng, oh itu kan kloter pertama, itu nanti zaman sebelum antikris tadi, oh enggak, itu cuma satu kloter. Alkitab cuma sebut satu kloter, dibangkitkan bareng-bareng semuanya. Tidak ada kloter-kloter lain. Yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup dirubah dalam tubuh kemuliaan. Kemudian, yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama tidak akan mengalami kematian kedua. Jadi nanti kalau kita sudah dibangkitkan, nggak akan mati lagi. Ya, kita yang dirubah dalam tubuh kemuliaan, ya nggak mati juga. Yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama akan mengalami kematian kedua. Justru ada kematian kedua, yaitu lautan api yang menyala, ini yang tadi disebut Gehenna, ya, yang di dalam Wahyu tadi disebut Gehenna dan disebut oleh Yesus dalam Markus tadi adalah Gehenna. Sekarang saudara lihat, kita masuk kerajaan 1000 tahun dulu, ya. Di kerajaan 1000 tahun, saudara buka dalam Yesaya 11 ayat 6 dan 9 dan Yesaya 65 ayat 25. Kita baca Yesaya 65 ayat 25 saja. Yesaya 65 ayat yang 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ya, serigala dan domba makan rumput. Saudara buka di dalam Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk, yaitu Notsri, ya, Nasaret, Notsri. Taruk itu dalam bahasa Ibrani Notsri, ya, yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesus the Nazaret. Maka ia kembali ke Nazaret, sehingga ia disebut oleh para nabi Yesus orang Nazaret. Tapi kata orang Nazaret, nggak ada kata orang di situ, artinya Yesus the Nazaret. Artinya Yesus Hanotsri, Yesua Hanotsri. Yesua sang Taruk. Taruknya siapa? Taruknya Isai, bapaknya Daud. Ya, Yesus adalah sang Taruk. Jadi di mana nubuatan itu ada di dalam Yesaya 11 ayat 1, yaitu dikata Taruk. Yesus sang Taruk. Yesus adalah Taruknya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Kemudian kalau saudara lihat dalam Yesaya 11 ayat 4, ia akan menghakimi orang lemah dan dengan keadilan, ia akan menjatuhkan keputusan orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Lihat. Jadi masih ada aktivitas, ya. Dia menjatuhkan penghakiman, keputusan, dan orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Jadi masih menghakimi itu. Belum selesai. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Lihat, kata nafas, ia membunuh dengan nafas mulutnya, itu seperti Yesus membunuh antikristus. Wahyu, the beast, dibunuh dengan nafas, bukan di Wahyu, sorry ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ini saya kesulitan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, bahwa si pendurhaka ini akan dibunuh oleh Yesus Kristus dengan nafasnya, ya. Nah, kemudian saudara lihat, balik lagi ya, Yesaya 11 ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan, dan ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran, ya. Ini adalah sebuah aktivitas, artinya terjadi berulang kali. Berarti bukan hari penghakiman. Yesaya 11 ayat 4 ini lagi cerita kerajaan 1000 tahun. Makanya Yesaya ini sedang cerita kerajaan 1000 tahun, bukan lagi cerita langit dan bumi yang baru. Ya. Selanjutnya lihat, serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring sebelah kambing, lembu beruang makan sama rumput, ya, makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Anak yang menyusu akan bermain dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya, tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Masih ada laut, masih ada binatang, ya. Kalau saudara lihat nanti Yesaya 65 ayat 17 akan dimulai dengan, lihat aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian ganti topik, itu bukan melanjutin topiknya yang ayat 18, tetapi
bergiranglah, ya, sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem. Sejak kapan Yerusalem diciptakan? Enggak ada. Artinya bukan menciptakan Yerusalem fisiknya, tetapi menciptakan kedamaian, kondisinya. Karena nanti kalau saudara lihat, Yerusalem itu tidak diciptakan, tapi turun dari sorga. Ya, Yerusalem itu turun dari sorga, enggak diciptakan. Sudah ada sekarang di sorga, Yerusalem itu. Sudah ada di Paradiso, sudah ada di Uranon. Nanti saudara, kita akan ke sana. Jadi, Yesaya 65 ayat 17, Yesaya lagi cerita, aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Tapi kemudian dia cerita lagi, berubah ke Yerusalem. Nah, ini sekarang ada Yerusalem. Yerusalem dibuat sekondisi ini. Apa bedanya langit bumi yang baru dengan kerajaan 1000 tahun yang diceritakan dalam 65 ayat 18? Yesaya 65 ayat 20, lihat, di situ tidak akan lagi bayi yang hidup hanya beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Artinya apa? Artinya masih ada kematian, ya. Sedangkan di dalam langit dan bumi yang baru nanti nggak ada kematian. Nah, sedangkan di situ masih ada kematian. Kenapa? Karena itu kerajaan 1000 tahun, masih ada kematian dalam kerajaan 1000 tahun. Umurnya 100 tahun, yang belum umur 100 tahun sudah mati, oh berarti dia itu orang yang nggak baik. Jadi kalau saudara lihat di dalam Wahyu 22 ayat 3, nggak ada laknat di langit dan bumi yang baru. Tetapi di dalam Yesaya 65 ayat 20 ini masih ada kutuk, masih ada laknat. Artinya ada orang-orang yang nekat, bikin jahat, dihantam sama Tuhan, dihajar dengan firman-Nya. Itu kerajaan damai benar. Semua damai. Ya, singa sama beruang makan rumput, anak-anak mainan ular kedung, ular beludak. Nah, sebenarnya saudara lihat, ini dalam bahasa aslinya ya, dipisahkan. Lihat, aku membuat langit dan bumi yang baru. Tapi kemudian ya, saya cerita tentang Yerusalem. Mengapa? Mengapa lagi cerita langit bumi yang baru, terus cerita Yerusalem? Karena, lihat, kerajaan 1000 tahun yang berpusat di Yerusalem adalah sebuah persiapan untuk langit dan bumi yang baru. Sebelum langit dan bumi yang baru itu datang, diciptakan, maka Tuhan akan buat kerajaan 1000 tahun damai yang berpusat di Yerusalem. Di seluruh dunia damai, pusatnya di Yerusalem. Israel di Mesir 400 tahun tanpa berhala, ya, itu menjadi bangsa perjanjian, dipersiapkan 400 tahun. Masa bait Allah Ezra dan Nehemia sampai ke zaman Yesus itu 400 tahun tanpa berhala juga, dipersiapkan, ya, itu benar-benar dipersiapkan. Jadi selalu ada masa persiapan sebelum datang perjanjian yang baru, ya, sebelum ada masa yang mulia itu dipersiapkan. Nah, saudara buka, kalau saudara lihat Yesaya 65 ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Setelah di hari kebangkitan, di dalam langit dan bumi yang baru, tidak ada kawin mengawinkan. Jadi ini jelas kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang masih hidup, yang belum mati, yang tidak dibangkitkan, yang mereka memasuki zaman kerajaan 1000 tahun, mereka masih ada kawin mengawinkan, ya. Jadi jelas itu bukan langit bumi yang baru, karena masih ada produksi anak, ya. Saudara lihat, setelah kerajaan 1000 tahun, Kejadian 7 ayat 10, boleh dibacakan? Kejadian 7 ayat 10. Kejadian 7 ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Setelah hari yang ke-7, lihat, 1 hari adalah 1000 tahun. Ya, Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8. Dari Adam ke Abraham, dari Adam sampai ke Abraham, itu menjadi perjanjian Bapa bagi segala bangsa, itu 2000 tahun. Ya. Setelah Abraham, maka mulailah pertama kalinya Allah memperkenalkan diri sebagai El. Kata El pertama kali dikenal di zaman Abraham. El dalam bentuk tunggal, ya. El Shaddai, El Elyon, El Roy, itu pertama kali dikenalkan kepada Abraham tahun 2000. Sebelumnya selalu ditulisnya Elohim terus. Sampai zaman Abraham baru Kejadian 14 baru ditulis ada kata El. Kemudian dari Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun, ya. Kemudian Yesus melakukan karyanya di bumi, mati di salib. Kemudian Roh Kudus dicurahkan, ya. Dari Roh Kudus dicurahkan sampai hari ini 2000 tahun. Dan dalam abad ini kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun,
Dan setelah 1000 tahun, berarti itulah hari ke-7. 2000, 2000, 2000 tambah 1000 adalah 7000. Ya, hari itu 1000. Kata yom atau day itu bukan berarti 24 jam ya, tetapi berarti satu masa atau satu periode dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu satu yom. Atau satu masa, ya, satu masa atau satu periode, itu adalah yom. Jadi, kalau misalnya satu masa 1000 tahun, itu juga satu yom, sama saja satu yom. Terus, Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi, habis 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu selesai, iblis akan dilepaskan sebentar. Kemudian, iblis itu dimasukkan ke dalam lautan api Gehenna, neraka, dan langit dan bumi itu lenyap, ya, lenyap, nggak ada lagi, ngilang. Nah, lihat, setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Wahyu 20 ayat 7. Kemudian yang menyesatkan bangsa-bangsa, orang-orang yang masih hidup itu disesatkan semuanya. Kita enggak, mengapa? Kita yang masih hidup kan sudah bukan jadi manusia biasa lagi. Kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi yang kita perintah ini orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, tapi mereka nggak bisa bikin jahat. Karena Tuhan memerintah dengan tangan besi, Tuhan Yesus. Ya, lihat, kemudian iblis itu dilemparkan dalam Wahyu 20 ayat 10. Maka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu 4 binatang dan nabi palsu itu. Binatang itu antikris, nabi palsu itu ya. Nanti kita bahas lagi tentang antikris, kalau saudara mau. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi, habis 1000 tahun, itu baru iblis dimasukkan ke neraka. Makanya, kalau saudara mendengar kesaksian orang dibawa ke neraka, iblis sedang menyiksa orang di neraka, nerakanya hari ini belum ada. Dan iblisnya juga belum di neraka, nggak ada iblis di neraka. Ya, iblisnya ada di satu, di Seol, kedua, di Abyss, jurang maut. Nerakanya nggak ada, belum ada. Dan di Seol ngapain? Kalau saudara baca Lukas 16, orang kaya itu nggak lagi digergaji sama iblis, nggak lagi digorok-gorok sama iblis. Dia cuma lagi kepanasan saja, haus. Jadi nggak ada iblis yang pegang dia, nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya ditawan aja di situ semua. Nunggu. Mereka semua waiting list, nunggu. Nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu. Mereka ada di dalam kegelapan. Tapi dalam kegelapan itu juga panas. Ya. Nah, lihat saudara, kalau lihat, ya, nanti saudara bisa amati di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai ke 15. Saya akan kasih kesimpulan apa yang terjadi di hari penghakiman. Ya, waktu langit dan bumi itu digulung, maka dihakimi semua orang. Dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Satu, ada 2 buah buku penghakiman dan buku kehidupan. Ya, orang mati besar dan kecil. Itu besar dan kecil itu bukan ukuran size ya, tapi ada kata the great, artinya great and small itu adalah status kemuliaan orang besar, pangeran, raja-raja maupun rakyat jelata itu gitu ya. Itu ada orang mati besar dan kecil. Lihat, itu kan orang mati yang belum dibangkitkan kan, yang tidak mengalami kebangkitan. Tapi dia, pokoknya orang-orang mati ini dihakimi, berdiri, dihakimi, ya, yang ada di Hades. Orang ini ada di Hades ya, dihakimi sesuai perbuatannya. Mengapa? Karena namanya tidak ada di dalam buku kehidupan. Lalu mereka dibuang ke neraka. Itu tertulis jelas di dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15 ya. Nah, mereka dibuang ke neraka. Kasihan ya, kasihan sekali. Banyak orang menafsirkan 1 Korintus 3, oh kita nanti di neraka sebentar saja disucikan, nanti terus kita masuk surga. Di 1 Korintus 3 ayat 15. Boleh tolong bacakan 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Satu lagi, 1 Korintus 5 ayat 4. 1 Korintus 5 ayat yang keempat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, kalau saudara amatin, ya, di situ ada hari Tuhan, ya. Tetapi hari Tuhan akan seperti pencuri. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi
dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi hari Tuhan itu adalah hari ketika langit bumi lenyap. Ya, semua unsur dunia hangus dalam nyala api. Lihat ya, itu nyala api itulah yang menjadi neraka, dan bumi yang ada segala isinya hilang lenyap. Kemudian di situ bilang di hari Tuhan orang-orang itu dihakimi, orang-orang ini ya, orang-orang kita ini dihakimi juga. Kita ini dihakimi, tapi bukan karena kita jahat, tetapi karena pekerjaan kita. Jadi itu bukan purgatori, karena itu adalah hari Tuhan juga di penghakiman. Nah, kita itu di situ kelihatan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita, pelayanan kita ini ternyata jadi selebritis, ya, menjadi YouTube evangelis, kita menjadi selebritis di YouTube, ya, kayak saya kan suka bikin YouTube, bikin Facebook, aduh ya, Tuhan Yesus tolong saya. Atau kita menjadi selebritis di gereja yang suka lompat-lompat itu ya, yang suka petakilan di atas panggung gereja, tapi tidak pernah memberitakan Injil, dan saudara-saudara yang berbisnis gereja, saudara-saudara yang berilusi tentang Tuhan, dan semuanya itu akan dibuktikan di situ. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi semua pekerjaan kita itu akan disucikan. Dan orang-orang yang sudah percaya Yesus, namun karakternya masih tidak baik, dan di situ semua dihancurkan, kan dalam 1 Korintus 5 ayat 4, serahkan pada iblis, dia akan menderita di bumi. Mungkin jiwanya masih akan bisa diselamatkan. Kata spirit itu, ya, itu lagi cerita jiwanya ya, jiwanya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi, bahas lagi.